Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepak bola Eropa terbaru lagi. Tetapi sebelum videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama itu, mulai latihan perdana di Real Madrid, Camavinga, saya pindah bukan karena uang. Rekrutan anyar Real Madrid ada Camavinga, terlihat sudah mulai bergabung di sesi latihan tim. Talenta muda semeras itu berkumpul dan penggemar lainnya di kamp latihan pada Rabu kemarin. Seperti diketahui, Camavinga merupakan salah satu pemain muda yang cukup diminati pada bursa transfer musim panas kemarin. Namun pada akhirnya, Camavinga memilih pindah ke Real Madrid. Kepindahnya terjadi usai Real Madrid menembusnya dari Rennes dan mahar sekitar 34,4 juta pounds. Banyak yang beranggapan uang jadi salah satu alasan Camavinga bersedia menerima tawaran Real Madrid. Namun, sang pemain dengan tegas membantahnya dan mengatakan, Real Madrid memang merupakan tim impiannya sejak kecil. Berita selanjutnya itu, kabar gembira buat MU, PSG mundur dari perburuan Pogba. PSG sempat santer dikabarkan berminat mendapatkan servis Paul Pogba. Tapi karena gajinya kelewat besar, Les Parisiens mengindikasikan mundur dalam perburuan tanda tangan gelandang Prancis tersebut. Demikian yang dilaporkan di Defensa Sentral. Sebab, PSG terancam sanksi UEFA terkait aturan finansial fair play jika memaksa mendatangkan ex-gelandang Juventus itu. Masalah beban gaji klub yang saat ini sangat besar jadi alasan utamanya. Usai klub mendatangkan Wijnaldum, Hakimi, Ramos, Donnarumma, dan juga Messi. Namun, kepastian mundur PSG dalam perburuan Pogba ini berdampak bagus buat MU. Pasalnya, setan merah kini makin pede bisa mempertahankan gelandang 28 tahun itu Old Trafford. MU dilaporkan siap memberikan kontrak bernilai besar kepada Pogba. Dikutip dari The Sun, kontrak anyar Pogba akan berdurasi yakni hingga 5 tahun ke depan, plus ada kenaikan gaji yang cukup besar. Berita selanjutnya itu, Presiden Barcelona sempat dekati Neymar sebelum kehilangan Lionel Messi. Presiden Barcelona Joan Laporta mengungkapkan bahwa ia sempat melakukan pendekatan pada penyerang PSG yaitu Neymar di awal tahun ini. Hal itu dilakukan sebelum Messi pindah ke PSG. Dikutip dari Sky Sport, Joan Laporta mengklaim dirinya sudah melakukan pembicaraan dengan Neymar soal kemungkinan kembali ke Barcelona pada awal tahun ini. Laporta menambahkan, Neymar mengaku ingin untuk kembali ke Barcelona. Namun, seiring dan adanya kebijakan finansial yang ditetapkan oleh pihak La Liga, membuat hal itu urung terjadi. Pada akhirnya, kebijakan finansial dari La Liga ini membuat Barcelona harus merelakan pemain bintang mereka yaitu Messi untuk hengkang ke PSG. Seiring dan kepergian Messi, kesempatan untuk mendatangkan Neymar seperti menghilang seiring dengan bergabungnya kedua pemain itu di PSG. Berita selanjutnya itu, Griezmann tandai awal baru di Atletico dengan pangkas rambut. Ada yang berbeda dari Antoine Griezmann saat diperkenalkan Atletico Madrid. Griezmann kembali ke penampilan lamanya tanpa rambut gondrong. Penyerang top Prancis itu kembali ke Atletico sebagai pemain pinjaman dari Barcelona sampai akhir musim ini. Griezmann akan mencoba menghidupkan lagi karirnya setelah 2 musim yang buruk di Katalan. Selama membela Barcelona, Griezmann mencatatkan lebih dari 100 penampilan, tapi cuma mencetak 35 gol. Antoine Griezmann menaikkan kontraknya sebelum diperkenalkan di Wanda Metropolitano. Pada momen tersebut, Griezmann telah memotong rambutnya dengan lebih rapi, seperti di periode pertamanya berkostum Rosa Blancos. Untuk bisa bergabung kembali dengan Atletico Madrid, Griezmann diyakini setuju memangkas gajinya sampai 40%. Berita selanjutnya itu, Sergio Ramos belum jadi debut bersama PSG. Ini sebabnya. Sergio Ramos belum juga menjadi debutnya bersama PSG. Ada apa dengan kondisi bek 35 tahun itu? Ramos sudah resmi bergabung dengan PSG sejak 8 Juli lalu.
Ia juga sudah menjalani pramusim bersama tim Prancis itu. Namun hingga kini, ia belum pernah diturunkan pelatih Mauricio Pochettino. Jangankan bermain, Ramos bahkan tak ada di bangku cadangan dalam pertandingan Liga Prancis yang telah dilalui PSG sejauh ini. Situs resmi PSG mengabarkan bahwa Ramos masih melanjutkan proses pemulihan agar kembali ke level kebugaran yang penuh. Ia diprediksi masih absen pada pekan kelima Ligue 1. Marca melaporkan, Ramos sejatinya tak mengalami masalah apapun saat bergabung dengan PSG. Namun, ia kembali mengalami cedera dalam persiapan jelang musim baru. Mengenai kapan ia akan menjalani debut, PSG tak mengungkap secara pasti. Berita selanjutnya itu, asik. Arsenal sudah temukan calon pengganti Aubameyang. Arsenal dikabarkan telah menemukan pengganti bagi Pierre-Emerick Aubameyang, yakni penyerang milik Sevilla, yaitu Joseph En-Nesyri. Aubameyang menjadi andalan Arsenal sejak tahun 2018 yang lalu. Namun sejak musim kemarin, pemain Gabon itu mengalami penurunan performa. Dan sekarang mereka disebut sudah menemukan pemain yang mereka cari. Pemain itu adalah penyerang Sevilla, Joseph En-Nesyri. Arsenal bakal mencoba membayang Joseph pada bulan Januari nanti. Namun Sevilla sepertinya enggan melepasnya pada pertengahan musim ini. Pada musim kemarin, Joseph tampil memikat bersama Sevilla. Ia mengemas 24 gol dari 52 laga di semua kompetisi. Sekarang ini, Joseph masih terikat kontrak dengan Sevilla sampai tahun 2025. Berita selanjutnya itu, gemilang di timnas, bintang gagal Chelsea masuk incaran raksasa Bundesliga. Bintang gagal Chelsea, yakni Timo Werner, sedang masuk ke dalam daftar bidikan tim raksasa Jerman, yaitu Bayern Munchen. Menurut laporan dari Mirror, pelatih Bayern Munchen yaitu Julian Nagelsmann masih menjalin kontak dengan Timo Werner. Ia digadang-gadang menjadi pengganti Robert Lewandowski yang ingin hengkang dari Allianz. Meski gagal di Chelsea, Nagelsmann cukup terkejut dengan penampilan mengesankan Timo Werner ketika memperkuat timnas Jerman di kualifikasi Piala Dunia 2022. Dalam 3 pertandingan di jeda internasional, pemain berusia 25 tahun itu berhasil mengemas 3 gol dari 3 pertandingan bersama timnas Jerman. Julian Nagelsmann sangat yakin kalau Timo Werner mau kembali bermain di Bundesliga. Apalagi mereka pernah bekerja sama ketika memperkuat RB Leipzig. Berita selanjutnya itu, Arsenal patah hati, Antonio Conte yang mau latih klub UCL. Arsenal tampaknya harus mengakhiri lebih awal minat mereka untuk mendatangkan Antonio Conte. Situasinya sulit, Conte memasang standar yang tinggi. Nama Conte mulai disebut-sebut setelah kesulitan Arsenal beberapa pekan terakhir. Mikel Arteta gagal menuntun Arsenal menghadapi beberapa pekan awal musim ini. Rentetan kekalahan ini membuat posisi Arteta terancam. Saat itulah nama Conte mulai disebut semakin nyaring. Namun, menurut Utama Satu Web, tawaran Arsenal tampaknya tidak terlalu menarik bagi Conte saat ini. Conte menolak tawaran Arsenal dengan tegas. Dia yakin bisa mendapatkan kesempatan melatih tim yang lebih baik dari Arsenal. Kabarnya, Conte hanya mau melatih tim akan bermain di Liga Champions. Arsenal tidak bisa menawarkan itu. Bahkan musim ini, The Gunners hanya bermain di Liga Domestik. Kayaknya sekian aja berita sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info baru lainnya. Salam olahraga.